Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG Transformatif Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Masrul Aziz, guru SKI di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum, Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 255401113157. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2026, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum kelas 10 semester genap dengan materi proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Terima kasih, mohon arahan serta bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di samping kanan kirinya ada sampah, silakan dibersihkan. Sudah bersih semua? Bagus sekali. Berarti kalian sudah menerapkan hadis tentang kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu merupakan wujud cinta pada diri sendiri, cinta pada sesama, dan cinta pada lingkungan. Karena kelas yang bersih akan membuat pembelajaran menjadi nyaman. Ada yang tahu hadisnya bunyinya bagaimana? Bagaimana? Bunyinya an-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Sekarang saya minta ketua kelas memimpin doa untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kasih oplos untuk kita semua. Saya akan absen terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Arini, Ayu, Aulia, yang terakhir ketua kelas Alfi. Masuk semua, alhamdulillah. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang absen. Untuk menambah cinta kita kepada bangsa dan negara, mari kita awali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta Mbak Naila supaya memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Anak-anak dimohon untuk duduk kembali.
Baik, sebelumnya saya akan bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang dan proses berdirinya Daulah Umayyah. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa Amul Jamaah sebagai resolusi konflik. Yang terakhir, menginternalisasi nilai cinta damai dan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Menginternalisasi, membiasakan. Contohnya, tidak menyebar berita hoak yang bisa memecah belah perkawanan. Model pembelajaran yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini adalah PBL, Problem Based Learning. Memecahkan masalah nyata untuk belajar berpikir kritis. Bisa sampai lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Orientasi, organisasi, penyelidikan, penyajian, dan refleksi. Minggu lalu itu kita sudah membahas materi tentang apa? Tentang Khalifah Ali bin Abi Tholib. Nah, ini saya mau tes ingatan kalian pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Apa tantangan terbesar yang dihadapi Khalifah Ali selama menjadi pemimpin? Silakan Mbak Im. Perang saudara, munculnya kelompok Khawarij dan konflik dengan Muawiyah. Kemudian apa peristiwa besar yang mengakhiri konflik secara fisik hari ini? Tahkim atau arbitrase. Pertanyaan selanjutnya, setelah Khalifah Ali wafat, masyarakat di Kufah sempat membaiat putra beliau. Siapa namanya? Naila Hasan bin Ali. Mengapa kepemimpinan Hasan bin Ali relatif singkat, hanya 6 bulan? Ada yang tahu? Aulia? Memilih menyerahkan kekuasaan demi menghindari pertumpahan darah. Yang terakhir, dalam sejarah Islam dikenal istilah Amul Jamaah. Ada yang tahu artinya? Alfi. Amul Jamaah yaitu tahun di mana umat Islam bersatu kembali bahwa satu pemimpin yaitu Muawiyah. Bersatu kembali setelah terjadi perpecahan. Disebut sebagai Amul Jamaah atau sebagai tahun persatuan. Silakan dilihat peta penyebaran Islam masa Ali bin Abi Tholib. Yang berwarna hijau, kira-kira pendukung siapa? Ali bin Abi Tholib. Yang warna merah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jabatan Muawiyah itu sebagai apa sih? Gubernur Syam. Sekarang dilihat tabel gaya belajar. Diperhatikan secara seksama, belajar gaya visual, auditori, dan kinestetik. Kira-kira siapa sih yang cocok dengan gaya belajar visual? Kemudian yang cocok dengan gaya belajar auditori? Yang terakhir, yang cocok dengan gaya belajar kinestetik. Siapa? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Untuk memudahkan peran dalam kelompok. Jadi nanti harapannya yang visual nanti membuat peta konsep, diagram alur, atau tabel perbandingan. Yang auditori nanti menyusun deskripsi teks atau menjadi juru bicara. Dan kinestetik bertugas mendemonstrasi atau menjadi fasilitator teknis, mengoperasikan
media, mensimulasi atau mengatur jalannya diskusi kelompok. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa belajar sejarah itu bukan belajar hanya tentang menghafal tanggal, nama tokoh, peristiwa. Yang lebih penting dari itu semua adalah mengambil pelajaran seperti nilai persatuan, komitmen, dan amanah agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Daripada menghafal tanggal, kita lebih penting mempelajari nilai yang bisa diambil, contohnya dari tokoh Hasan bin Ali. Apa nilai-nilai yang bisa ditiru? Apa kira-kira yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum masuk pada tahap inti, saya ingin cek konsentrasi kalian semua. Masih ingat tepuk cek boom? Masih. Nah, mari kita mulai untuk mengukur seberapa konsentrasi kalian pada hari ini. Siap ya? Siap. Cek boom. Boom cek. Cek. Cek boom cek. Boom cek. Cek boom. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata konsentrasinya sudah penuh 100%. Berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kita masuk pada tahap inti, yakni orientasi pada permasalahan. Silakan nanti dilihat video, kemudian setelah melihat video saya akan menjelaskan secara singkat. Jika ada poin yang dirasa perlu dicatat, silahkan dicatat. Setelah itu akan saya berikan pertanyaan pemantik untuk sebagai bahan diskusi penyelesaian masalah. Sudah siap ya melihat video? Siap. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 602 Masehi di Makkah. Merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah bermula pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana ia ditunjuk sebagai pemimpin pembebasan Kaisaria pada tahun 636 Masehi. Kemudian, ia juga ditunjuk sebagai gubernur Damaskus, menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 639 Masehi. Dari sinilah kisahnya dimulai. Pada era kekhalifahan Utsman bin Affan, Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota di Syam ke dalam wilayah administrasinya, yang otomatis menjadikan dia sebagai penguasa mutlak yang membentang dari Palestina sampai Aleppo. Pada masa pemerintahannya, Syam juga menjadi daerah jihad yang paling penting, dikarenakan berbatasan langsung dengan wilayah Bizantium di barat laut dan Laut Mediterania di barat. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan inspeksi militer ke daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 646 Masehi, ia menuju Matalia dan Tarsus. Muawiyah juga beberapa kali turun langsung memimpin pasukannya sampai merambah celah bukit di Konstantinopel. Berkat jiwa dan wibawa kepemimpinannya yang sangat kuat, Muawiyah berhasil menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh dan dicintai rakyat Syam. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan
wafat terbunuh akibat gejolak politik yang semakin memanas dari hari ke hari. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan yang lambat dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman bin Affan. Dengan pertimbangan stabilitas politik yang masih panas dan banyak yang terduga yang menjadi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi, Muawiyah yang juga merupakan sepupu Utsman menuntut sang khalifah agar mempercepat dan tegas dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib memakzulkan Muawiyah dari kursi gubernur Syam. Namun, rakyat Syam menolak dikarenakan kecintaan mereka terhadap Muawiyah sangat tinggi. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah telah memberontak terhadap dirinya. Ali bin Abi Thalib akhirnya berangkat keluar Madinah menuju Kufah untuk memadamkan pemberontakan dan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran terjadi di lembah Siffin pada pertengahan musim panas tahun 657 Masehi dan berakhir dengan diadakannya perjanjian antara pihak Muawiyah dengan pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diadakan di Dumah Al-Jandal pada Februari tahun 658 Masehi. Isi perjanjian tersebut menyepakati kedua tokoh, yaitu Ali dan Muawiyah, agar masing-masing turun dari kekuasaannya. Akhirnya pihak Ali mendeklarasikan penurunan dari kursi khalifah. Sayangnya, pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As menolak untuk mendeklarasikan penurunan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat akibat dibunuh oleh salah satu pendukungnya yang kecewa, Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah, menggantikan ayahnya dengan kesepakatan bersama dan musyawarah di antara para sahabat senior. Hasan bin Ali memilih untuk mengorbankan kedudukannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan kesatuan umat Islam yang sudah semakin meruncing akibat gejolak politik yang tidak kunjung reda sejak era kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia Islam. Nah, dengan diserahkannya kepemimpinan yang sah dari Hasan ke Muawiyah, maka secara resmi berdirilah Daulah Umayyah. Nah, yang perlu dianalisis nanti adalah yang pertama, bagaimana diplomasi dalam peristiwa tahkim justru malah melemahkan posisi Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, apa pertimbangan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan melalui amul jamaah, padahal Hasan bin Ali ini banyak sekali pendukungnya. Kenapa kok malah menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah? Yang ketiga, apakah transisi dari sistem pemilihan musyawarah ke sistem monarki merupakan kemunduran atau sebuah kebutuhan demi stabilitas negara? Nah, inilah nanti yang akan kita bahas pada diskusi kelompok. Karena tadi pembagian gaya belajar sudah merata antara kelompok timur, tengah, dan barat, maka langsung saya bagi kelompok. Kelompok barat sebagai kelompok 1, kelompok tengah sebagai kelompok 2, dan kelompok timur sebagai kelompok 3. Pembagian tugasnya nanti mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan dan hasil diskusinya nanti dituangkan dalam kertas A3. Silakan bagi perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD yang sudah disiapkan di depan. Kelompok pertama, tahkim. Kelompok kedua,
Hasan bin Ali dan Amul Jamaah. Kelompok terakhir perubahan sistem. Silahkan dikerjakan bersama-sama, dibagi perannya masing-masing. Siapa yang berperan untuk membuat medianya, berperan untuk menganalisis dan presentasi. Tempat duduknya boleh digeser untuk memudahkan proses diskusi. Ada istilah-istilah yang tidak dimengerti? Mengerti semua ya? Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Lancar ya? Kelompok 3 buat media apa untuk presentasi? Apa ini? Perbandingan. Tabel perbandingan. Kalau kelompok 2 buat peta konsep. Kelompok 1 buat diagram alur, sebab akibat. Kalau sudah selesai semua dan siap untuk presentasi, silahkan dirapikan lagi tempat duduknya. Tempat duduknya dirapikan seperti semula dulu. Setelah lelah dengan diskusi, untuk merefresh otak kita, juga untuk melemaskan otot-otot kita ice breaking dulu. Silakan ikuti gerakan yang ada di video agar otot-otot tidak kencang. Kita senam dulu. Tepuk tangan. Presentasi kelompok kali ini akan diawali oleh kelompok 1. Sudah siap ya? Siap. Silakan maju untuk kelompok 1, kita kasih aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menerangkan, menjelaskan, serta mempresentasikan tentang peristiwa tahkim beserta kegagalan yang terjadi dalam peristiwa tahkim tersebut. Untuk faktor krusial yang pertama, ketimpangan diplomasi. Ketimpangan diplomasi adanya perbedaan karakter antara dua negosiator, yakni Abu Musa al-Asy'ari dari kubu Ali adalah sosok yang jujur dan sangat mengutamakan perdamaian. Sementara Amr bin As yang merupakan perwakilan dari kubu Muawiyah adalah seorang diplomat ulung yang sangat cerdik secara politik. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Dari pembahasan tadi, kami membuka 2 pertanyaan dari masing-masing kelompok. 1 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan. Silakan ditanggapi kelompok 1. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jika tahkim dimaksudkan untuk damai, mengapa pihak Ali bin Abi Thalib akhirnya mau menerima tawaran tersebut? Padahal posisi militer mereka saat itu sedang di atas angin. Baiklah, untuk juru jawab kami, silakan. Jadi
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni jika takim dimaksudkan untuk damai, mengapa pihak Ali bin Abi Thalib akhirnya mau menerima tawaran tersebut padahal posisi militer mereka saat itu sedang di atas angin? Jadi, Ali bin Abi Thalib sebenarnya sudah mencium taktik-taktik politik di balik pengangkatan mushaf oleh pihak Muawiyah. Namun, Ali berada dalam posisi sulit karena tekanan internal oleh pasukannya sendiri. Sebagian besar pasukannya, terutama ahli ibadah atau Qurra, mendesak untuk menerima ajakan damai demi menghormati Al-Quran. Jika Ali menolak, ia beresiko menghadapi pemberontakan di dalam barisannya sendiri sebelum perang usai. Baik, apakah sudah terjawab? Sudah tidak ada tanggapan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya persilahkan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus yang meriah dulu. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan, kami meminta kembaliannya. Mohon dikembalikan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam berjuang, dan salam bertakwa. Penampilan yang sangat pede dari kelompok 1. Mudah-mudahan nanti kelompok 2 dan 3 bisa mengimbangi ya. Selanjutnya dari kelompok 2 yang menampilkan hasil diskusi dari pembahasan peran Hasan bin Ali dan Amul Jamaah. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan kasih aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Arini, kemudian ada Ayu, Niam, dan Aulia. Saya di sini ditunjuk sebagai juru bicara yang akan memaparkan hasil dari diskusi dari kelompok 2 tadi. Sebelum saya masuk ke tahap pembahasan, saya di sini ingin tanya kepada teman-teman di sini, ada gak sih yang kepikiran bahwa sebuah daulah atau kekaisaran besar dalam sejarah Islam itu lahir bukan dari hasil peperangan, menang ataupun kalah, tetapi lahir dari sebuah perjanjian untuk perdamaian? Ada gak di sini yang kepikiran? Nah, jadi Daulah Umayyah, daulah yang besar dalam sejarah Islam, itu lahir dari perdamaian antara dua kubu yang dulunya sangat berkonflik, teman-teman, yakni dari kubu Ali bin Abi Thalib dan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, peristiwa perdamaian antara dua kubu yang sangat berkonflik itu disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Sebelum saya akhiri, sebagai penutup, peristiwa Amul Jamaah mengingatkan kita bahwa terkadang mundur satu langkah untuk menyelamatkan ribuan langkah orang lain adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Hasan bin Ali tidak kehilangan kehormatannya, ia justru mengukir namanya sebagai sang pemersatu dalam sejarah Islam. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap tanya jawab. Silahkan masing-masing kelompok saya beri kesempatan 1 kali untuk bertanya. Silahkan. Apa jaminan yang diberikan Hasan bin Ali pada Muawiyah sebelum ia menyerahkan kekuasaannya? Apakah janji itu ada? Oke, silahkan untuk yang bertugas untuk menjawab. Aulia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Apa jaminan yang diminta Hasan bin Ali kepada Muawiyah sebelum ia menyerahkan kekuasaan dan apakah jaminan itu ditepati? Hasan mengajukan beberapa syarat. Di antaranya Muawiyah harus memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menjamin keamanan pengikut Ali. Dan setelah Muawiyah wafat,
Urusan kepemimpinan harus dikembalikan kepada musyawarah umat. Dalam perjalanannya, poin terakhir ini tidak ditepati karena Muawiyah justru menunjuk kepada anaknya Yazid sebagai penerus. Sudah cukup apa ada sanggahan? Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir adalah kelompok 3 yang membahas tentang perubahan sistem pemerintahan dan dampaknya. Silakan maju kelompok 3. Kasih aplaus dulu dong. Alhamdulillah, semua diskusi kelompok, mulai dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai. Dan tadi juga ada sesi tanya jawab. Saya perhatikan tadi seluruh anggota kelompok ikut terlibat. Nah, selanjutnya mari kita refleksikan pembelajaran kita pada kali ini. Saya akan membagikan pertanyaan refleksi, nanti silahkan diisi dan akan saya tanya secara acak. Apakah pembelajaran kali ini sudah terinternalisasi? Kalian juga sudah mengambil nilai-nilai hikmah yang bisa dipelajari dari pembelajaran kali ini. Silahkan diisi, waktunya kurang lebih 10 menit. Sudah selesai? Ya. Baik, saya akan tanya secara acak. Dari 3 peristiwa besar yang kita pelajari, entah itu tahkim, amul jamaah, dan perubahan sistem monarki, kira-kira peristiwa mana yang paling terkesan? Ada yang bisa jawab? Ya, Randy? Menurut saya paling terkesan dalam peristiwa tahkim. Saya memilih tahkim karena tahkim mengajarkan bahwa yang damai harus disertai dengan strategi diplomasi yang matang. Kejujuran adalah uji. Namun, kita juga harus waspada terhadap tipu daya politik. Dalam hidup, saya belajar bahwa komunikasi yang kurang tepat bisa memicu perpecahan. Pelajaran ini sangat penting agar kita selalu teliti dalam mengambil keputusan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dikhianati. Luar biasa, tepuk tangan. Kira-kira ada yang berbeda dari jawaban Randy? Ya, hari ini? Kalau menurut saya, Pak, ya. peristiwa yang paling berkesan itu adalah amul jamaah. Alasannya karena di situ saya melihat puncak kedewasaan seseorang pemimpin. Hasan bin Ali mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan tentang mempertahankan kursi kekuasaan, melainkan tentang berani mengalah demi keselamatan nyawa orang banyak dan persatuan bangsa. Tepuk tangan. Apa yang kamu harapkan dilakukan oleh guru atau teman-teman agar pembelajaran sejarah minggu depan menjadi lebih seru dan mudah dimengerti? Ada saran? Untuk materi minggu depan, saya berharap ada penayangan video pendek atau infografis mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan, atau mencoba metode permainan peran agar kami bisa lebih mudah memahami dengan mengalami secara langsung. Oke, berarti media pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi. Ada video, ada infografis, bahkan role playing atau main perang. Biar sampean mengalami langsung dan mempelajari dari pengalaman. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ini, yang pertama titik balik tahkim. Kita belajar bahwa upaya damai tahkim yang gagal menjadi pelajaran penting bahwa diplomasi
tanpa kejujuran dan persatuan internal justru dapat memicu perpecahan seperti golongan Syiah, Khawarij, dan Sunni. Yang terakhir, transformasi politik. Daulah Umayyah menandai era baru dalam sejarah Islam, yaitu peralihan dari sistem syura atau demokrasi menuju monarki atau kerajaan. Perubahan ini membawa stabilitas dan ekspansi wilayah yang lebih luas, namun juga mengubah tatanan nilai kepemimpinan Islam. Pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah. Untuk itu, tolong nanti di rumah dibaca, dipelajari terkait khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.